Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TV 10, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan orang terdekat di hati Anda. Bahagianya dapat menjumpai Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Ada saya, Carla Ratna, dan juga psikolog kita seperti biasa menjumpai beliau di Padepokan Patrap Surakarta, Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Baik. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang sedang tidak baik-baik saja ini Pak. Sahabat TV 10. Oh, iya. Terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Insya Allah nanti satu persatu kita bahas ya Pak ya. Salah satunya adalah yang hadir di kesempatan kali ini. Namun kami juga masih mengundang nih sahabat TV 10 untuk curhat bareng kita, silahkan. Mau ngirim tema boleh, mau curhat boleh. Curhat apa saja boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh, di sini dibuka untuk Anda. Nanti akan kita perbincangkan atau kita bahas insya Allah di episode yang akan datang. Siapa tahu bisa memberikan solusi untuk Anda. Karena memang setiap manusia itu dengan masalahnya sendiri-sendiri ya Pak ya. Kemudian dengan ujiannya sendiri-sendiri. Jadi wajar kalau manusia itu ada masalahnya gitu. Nah, supaya ketika ada masalah kemudian Anda tetap waras atau tetap sehat secara fisik maupun psikis, ya kita harus menjaga kesehatan psikisnya dengan tentu saja banyak menyimak apalagi perbincangan psikologi seperti ini ya Pak ya. Siapa tahu memberikan referensi untuk Anda supaya bisa lebih sehat secara psikis. Nah, menjumpai yang sudah bergabung di WhatsApp ini Pak, agak panjang WhatsApp-nya Pak. Jadi siap menyimak ya. Saya mau konsultasi. Boleh. Istri saya mempunyai akun Instagram. Tapi saya tidak boleh tahu nama akunnya. Bahkan saya di privasi. Artinya di privasi itu dia tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, tidak bisa mengakses IG istrinya. Selain di privasi di Instagram, saya juga di privasi di status. Mungkin status WhatsApp mungkin ya Pak ya. Sudah lama saya memendam perasaan ini. Saya merasa seperti orang lain. Bisa juga ya dilihat di layar ini kita tampilkan. Jadi sudah lama memendam perasaannya, saya merasa seperti orang lain. Dia juga pernah punya kenalan dengan laki-laki di Instagram. Selain itu dia sering tidur larut malam hanya buka Instagram. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Sikapnya sama saya baik. Namun kenapa saya tidak boleh tahu Instagram dan status WA-nya? Bagaimana cara mengatasi rasa sakit hati atas perlakuan istri seperti itu? Wah, ini masalah rumah tangga Pak. Kebetulan menyangkut media sosial dan juga menyangkut WhatsApp yang di privasi. Yang lainnya itu bisa lihat status WA-nya. Dia posting apa, dia update apa, orang lain bisa lihat tapi suami sendiri nggak bisa. Nah, ini apa ya? Masalah rumah tangga bisa jadi ini karena keterbukaan atau apa ya Pak ya? Ini akan kita bahas juga nih salah satunya. Mungkin ada di antaranya yang juga mengalami hal yang sama. Karena kehidupan rumah tangga itu kan memang punya tantangan sendiri ya Pak dalam membangunnya. Dan sebenarnya dibutuhkan kerjasama antara pasangan suami istri dalam mengelola rumah tangga supaya tetap harmonis dan juga demi kebahagiaan, demi kebaikan bersama seluruh anggotanya. Tapi ketika menghadapi masalah yang seperti ini Pak, medsosnya di privasi suami. Apakah ada yang disembunyikan? Nah, kan menimbulkan kecurigaan, prasangka dari suami. Nah, bagaimanakah Pak? Waduh, bagaimanakah? Tapi kita bicara dulu berarti tentang keterbukaan. Pentingkah keterbukaan dan apa saja keterbukaan yang termasuk harus dibuka gitu antara hubungan suami istri supaya harmonis Pak, tetap harmonis, tidak ada prasangka dan lain-lain. Iya. Sebenarnya kalau sudah suami istri itu ya nggak ada yang dirahasiakan ya. Sebenarnya begitu ya Pak? Kecuali masa lalu. Oh, masa lalu harus tetap dirahasiakan Pak? Ya kalau itu menimbulkan masalah. Oh, kalau menimbulkan kan masa masalah. lalu kan. Oh iya. Kalau yang pertanyaan ini kan saat ini sama kedepannya. Nah, ini yang perlu diselesaikan, perlu terbuka gitu kan. Apalagi ini suami sudah komplain dan memendamnya lama. Nah, ini kalau dibiarkan tentu menjadi hal yang kurang baik di keluarga itu kan. Jadi ada sesuatu yang mengganjal gitu. Iya lah, ini sudah dipendam lama loh Pak. Pendam lama. Jadi sampai merasa seperti orang lain. Merasa seperti orang lain. Nah ini
Ini bahayakah ini Pak bahaya, untuk rumah tangga? Sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahaya. Nanti ada masalah sedikit aja bisa menjadi api yang besar ya. Hanya percikan aja itu bisa membuat suami bisa ini tersulut. Nah, gitu. Karena memang dasarnya saya sudah merasa jadi orang lain gitu. Nah, tingkat komitmen, kepedulian dan lain-lain itu jadi kalah semua gitu. Karena aku bukan istrimu, aku bukan suamimu. Merasa bukan suamimu. Nah, gitu. pada titik tertentu aku ini bukan suamimu. Loh kok gitu iya? Aku Instagram aja nggak boleh lihat. Kamu posting apa di WhatsApp? Kamu posting apa saya nggak tahu. Kamu komunikasi dengan siapa saya juga nggak tahu. Terus aku ini siapa? Nah, kayak gitu. Kalau udah seperti itu tuh sebenarnya sudah titik rawan ya. Meskipun istri baik, dia masih memendam. Baik loh, Pak. Ya, istri masih baik, suami juga masih memendam. Hanya hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja. Ini masih dalam taraf apa ya? Perang itu belum sampai berkecamuk, belum sampai inilah. Karena yang suami masih memendam, Pak. Masih memendam. Tapi kan ada yang mengganjal. Ya. Dan istri sikapnya juga baik. Masih baik. Cuman gitu. Masalahnya kalau baik, kenapa saya tidak boleh tahu Instagram dan status WA istri saya? Nah, gitu. Jadi memang istri ini ada sesuatu kan gitu ya. Kenapa? Bisa jadi kalau nanti suami tahu, nanti jadi rame, bisa jadi. Atau suami belum siap. Terlalu curiga juga bisa juga ya, suami-suami yang tipe-tipe posesif, paranoid ya. Iya kan, cemburu itu kalau berlebihan jadi paranoid. Ada kok itu paranoid tipe cemburu itu ada. Paranoid tipe cemburu, saya kira posesif aja. Ternyata ada ya, paranoid tipe cemburu itu munculnya nanti salah satu gejalanya posesif. Oh, gejalanya posesif. Ya, apakah ini suami ini sudah pada level itu, sehingga istri memprotek. Aku nanti apa-apa jadi nggak boleh. Oh, jadi juga untuk menjaga perasaan suami. Perasaan suami. Nah, ini juga positifnya perlu, ini positifnya. Itu perlu dilihat. Gitu. Maka suami pun sebenarnya perlu evaluasi. Kenapa toh kok istri itu memprotek Instagramnya? Apakah saya ini terlalu protektif? Apakah saya ini terlalu pencemburu? Apakah saya ini terlalu ngurusi urusan perempuan, wanita yang sebenarnya itu dalam keluarga nggak begitu penting. Contoh Instagram itu nggak begitu penting, yang penting istri baik, ya sudah kan. Tapi kok saya terlalu ngurus, itu juga bisa evaluasi bagi suami loh ya ini. Karena permasalahan keluarga itu sebenarnya bagaimana masing-masing anggota atau masing-masing pasangan, baik suami atau istri itu saling mengevaluasi gitu. Iya kan? Kalau suami ini merasa dia tidak diberikan hak untuk tahu Instagram itu kenapa gitu loh. Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Apakah saya ini suami yang ya tadi terlalu paranoid atau suami jadi yang evaluasi diri dulu ya sebagai evaluasi suami. Diri dulu itu jangan sampai ternyata itu maksud istri baik gitu loh. Maksud istri untuk menjaga perasaan suami. Juga, gitu. Gak ada apa-apa sih, cuman pengen menjaga aja. Atau mungkin kadang-kadang kita wanita itu kan media sosial itu digunakan sebagai sarana untuk curhat. Takutnya kan begitu. Tapi sebenarnya malah curhatnya tuh kesempatan loh malahan ya. Kalau suami tahu kan, oh berarti yang dirasakan tuh seperti ini harusnya ya. Harusnya gitu. Nah, apa yang dirasakan ya kita kalau ngelihat itu tadi pemirsa yang kirim sahabat TV10 yang WA ke kita itu sudah gelisah sebenarnya dia itu. Dia sudah nggak tenang lah dalam keluarga itu, dia udah. Ya ini sebenarnya istri juga harus tahu gitu. Maksudnya baik, tapi kalau menimbulkan masalah yang lebih besar kan? Iya, malah justru. Iya. Nah, sebelum nanti muncul akibat yang lebih besar bagi keluarga itu. Jadi ada ketidaktenangan, ada kegelisahan, itu sudah tanda-tanda memendam ya. Suami sudah mulai memendam. Kemudian juga kadang-kadang suami merasa tidak aman gitu loh. Aku jadi suami kan kita suami nggak tahu apa yang di upload di Instagram ya. Jadi jangan-jangan nanti rahasia saya. Kok kenapa istri nggak memberitahu Instagram, jangan-jangan rahasia-rahasia saya kebuka di situ. Ada rasa tidak aman karena memang ketika dirahasiakan tuh
ada muncul curiga kenapa. Iya kan, benar. Gitu. Kalau karena dirahasiakan, jadi takutnya nih dia posting apa karena pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Kemudian suami yang ingin tahu Instagramnya itu ada kecenderungan juga untuk mengontrol ya, bisa jadi. Makanya itu yang tidak dikendaki istri kan. Oh, ntar kalau posting ini kamu jangan posting itu ya, gitu. Takutnya jangan pamer-pamer, gitu loh. Iya. Padahal itu mungkin istri punya maksud tertentu, maksud lain gitu kan. Ya, siapa tahu memang dia itu penjual apa gitu ya. Siapa tahu kan jualan online loh Pak ya. Nah, dia kan namanya penjual online itu harus melayani customer. Bener. Ya kan. Nah, ini suaminya tipe-tipe yang kamu kok banyak melayani para pelangganmu, nah, itu kan jadi. Nah, jadi ada keinginan untuk mengontrol. Kemudian juga kondisi seperti ini sedikit banyak akan mengganggu komunikasi mereka, komunikasi ini apa yang dikeluhkan oleh suami ini ya. Karena sudah merasa dirinya orang lain, ini ya bahaya. Merasa seperti orang lain karena tidak ada keterbukaan. Keterbukaan. Jadi ya kondisi seperti ini sebenarnya parah. Harus segera tertangani ya Pak? Ibaratnya kalau orang terkena kanker itu sudah baru stadium 1. Nah, harus segera tertangani loh ya. Bagaimana nanti solusinya ya Pak ya? Kita kembali setelah jeda, makanya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih dari Padepokan Patrap Surakarta, saya Carla Ratna bersama psikolog kita Pak Setio Purwanto. Hari ini seru banget loh tema kita. Pertanyaannya juga ini saya kira tidak hanya yang bertanya di WhatsApp saja. Ada beberapa mungkin sahabat TV 10 juga yang mengalami hal yang sama. Loh, kok status WA-nya istriku atau suamiku kok di privat dari aku gitu. Misalkan juga merasakan hal yang sama. Kemudian yang tadi dikeluhkan seperti tadi pertanyaan dalam WhatsApp-nya itu, istrinya sering tidur larut malam hanya untuk membuka Instagram-nya. Nah, ini kan malah semakin menimbulkan kecurigaan ya Pak ya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Setio, salah satu cara membina rumah tangga yang sehat dan harmonis adalah dengan keterbukaan. Betul. Ini keterbukaan semua hal ya Pak ya, finansial, ya perasaan, pemikiran, bahkan sampai media sosial pun harus terbuka ya, harus tahu gitu. Oke, lantas harus bagaimana ini? Ketika menemukan istri yang seperti ini harus bagaimana? Kalau sudah waktu suami istri itu terganggu dengan medsos, nah ini alamat sudah. Alamat apa ini Alamat nggak baik. Ya. Alamat tidak baik ya. Harus digarisbawahi. Ini media sosial nih mendekatkan yang jauh, tapi bisa menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat. Handphone juga begitu ya. Gitu. Ya, artinya memang ada batasan yang jelas. Oke lah, saya saya tidak tahu apa akun Instagrammu atau apa, kamu profesi enggak apa-apa. Cuma kalau waktu suami istri, karena waktu suami istri itu kan biasanya menjelang malam ya, karena siang kerja, sore masih bersih-bersih, menyiapkan yang lain-lain. Nah, quality time-nya itu kan ngobrol, kemudian ya sharing, itu kan memang harus dijaga. Ini waktu untuk suami, ini waktu untuk istri. Nah, kalau itu terganggu dengan media sosial kan jadi untuk orang lain lagi gitu. Nah, ini kalau sudah dikeluhkan seperti itu ya sebaiknya itu suami juga harus disampaikan ya. Oh, jadi boleh ya mengkonfirmasi? Ya, jadi batasannya seperti apa? Jujur aja kepada istri, kalau saya terganggu kalau kamu pertama tidak memberitahu akunmu, kemudian yang kedua kamu larut malam pun kamu masih balesin Instagram. masih berinstagram gitu. Itu gimana gitu. Nah, keterbukaan seperti itu yang harusnya
disampaikan ke istri. Tapi kadang-kadang begini juga ya, keluarga itu punya satu iklim atau punya satu kekhasan masing-masing gitu loh. Kadang-kadang suami asik di wedangan, di kafe ya, sampai larut malam nongkrong sendiri. Istri juga asik dengan media, itu rukun. Bisa jalan terus. Bisa jalan, kecuali kalau si suami ini kalau nggak suka keluar malam, ya kalau sudah isya ya sudah di rumah. Ya. Tapi istri masih medsos, nah itu jadi masalah. Yang jadi masalah seperti itu. Kalau dua-duanya punya kesibukan sendiri, punya dunia sendiri, itu malah baik-baik saja. Udahlah, saya tak futsal sampai jam 12, kamu medsos sampai jam 12 nggak apa-apa. Itu malah baik-baik. Itu nggak apa-apa. Ya. Iya kan? Makanya kalau keluarga itu memang ada idealnya, cuma ada hal-hal tertentu yang itu sudah menjadi kesepakatan dan sama-sama menyepakati dan oke gitu. Udah enggak apa-apa kamu medsos, enggak apa-apa sampai larut malam jam 12 lah. Setelah itu kan tentu kamu capek, saya tak ke angkringan aja atau ke pos satpam atau ke di mana pos rondo atau apa gitu ya, saya tak sama teman-teman. Ya enggak apa-apa gitu. Yang penting si istri menerima, si suami menerima. Tapi tentu itu kurang baik ya. Iya, kurang baik dong. Dari kan sisi nggak ada komunikasi, quality time ya, komunikasinya juga. Walaupun itu bisa, tapi itu bisa menjadi solusi sederhana, solusi singkat gitu loh. Kalau itu berlanjut terus nanti juga tidak baik. Yang ya, ini berlanjut ke Instagramnya. Pokoknya tidak menyelesaikan masalah tidak ya kalau seperti masalah itu hanya untuk dan nanti hubungannya itu tidak ada bonding yang kuat. Ya, tidak ada bonding kuat. Nanti istri nggak tahu dia buka apa di medsosnya, si suami juga nggak tahu kemana perginya, nongkrongnya jadinya kemana ya, lama-lama berkembang gitu kan. Nah itu jadi masalah juga gitu. Jadi ya tetap harus dibicarakan ini keluarga kita itu bagaimana ya. Nah sehingga nantinya ada kesepakatan batasan, kemudian juga masalah hubungan kita sampai mana sih gitu. Apa hanya masalah ekonomi saja atau sampai komunikasi sampai dalam atau harus bagaimana? Kalau memang hanya perifer aja, karena tadi dia menyebut kalau saya sudah merasa menjadi orang lain. Iya, merasa menjadi orang lain. Dipendem terus malah jadi terus, dan kalau lain. kamu nggak ada perubahan, ya sudah, saya menjadi orang lain, saya nyaman jadi meskipun status kita menikah gitu. Itu jadi ini, cuma itu ya bahaya juga. Bahaya juga ini. Karena itu kalau nggak diselesaikan. Tapi makanya jangan cuma dipendem ya Pak ya. Ya. Baiknya memang dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan dengan istri, dan tentu suami harus menjadi pendengar yang baik ya. Jadi suami itu jangan arogan. Jadi suami tidak boleh. Tidak harus minta didengarkan terus. Ya, dia kadang-kadang suami harus mendengarkan. Kenapa kok saya nggak boleh ini tahu Instagrammu gitu, misalnya. Kamu nanti marah nggak kalau saya cerita? Enggak. Harus berbesar hati gitu loh. Oh gitu. Ya, harus mendengarkan istri. Kenapa? Mungkin istri kan punya alasan tertentu yang dia tidak bisa sampaikan. Tapi kalau suami sudah berbesar hati dan mau mendengarkan ya, nah di situ nanti akan terjadi proses perbaikan hubungan. Perbaikan hubungan itu ya tetap diawali dari komunikasi. Dari komunikasi. Keluarga itu kuncinya komunikasi. Komunikasi. Makanya jangan cuma dipendem loh Pak. Ini sudah lama saya memendam perasaan ini. Nah ini ya salahnya tuh dipendam salahnya. Itu ya Pak. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Anda menjadi suami kok tidak menyampaikan itu? Jangan cuma dipendem, tapi disampaikan, komunikasikan, selesaikan. Nah, selesaikan. Ambil satu kesepakatan gitu. Oh, ambil kesepakatan ya Pak ya. Kadang-kadang kesepakatannya oke, kalau gitu kamu tak beritahu Instagramnya. Kadang-kadang istri enggak mau gitu. Kokoh gitu. Ya sudah, kalau kekeh ya suami harus mencari posisi di mana dia harus nyaman. Seperti apa misalnya? Posisi nyaman ya, misalnya ya udah kalau gitu ya saya nyaman jadi orang lain saja sudah. Ya hal-hal tertentu ya akan saya rahasiakan juga sama kamu. Ini yang bahaya kan seperti bahaya ini. Gitu kan. Tapi itu posisi yang, maka suami harus mencari posisi yang nyaman seperti apa ketika istri kekeh pada menyembunyikan itu. Jangan sampai istri menyembunyikan bahagia, si suami tersiksa. Nah ini kan
Nah, dirugikan secara psikis kan. Maka solusi yang paling mudah apa bagi suami itu? Ya kalau istri mau merubah, ya berarti sudah selesai. Memperbaikinya seperti itu. Tapi bagaimana kalau tetap kekeh? Nah, kalau tetap kekeh ya suami harus mencari satu tindakan-tindakan yang dia nyaman juga. Oke, kalau gitu saya akan begitu. Terus akan suami kan banyak saya ininya. Ini suamimu loh ya. Maksudnya ya itu tadi dalam membangun rumah tangga kan harus ada keterbukaan. Nah, kalau sudah ada yang disembunyikan seperti itu kan, nah takutnya ada sesuatu. Ada sesuatu. Maka suami ya pandai-pandai bergening ya dengan istri gitu. Bergening positionnya. Bergening positionnya gitu. Ya udah kita tetap menikah, tapi kalau kamu begitu ya saya nyamannya begini bagaimana gitu. Tawarkan ke istri kalau gitu. Nanti ada sesuatu yang saya sembunyikan, kamu gimana? Karena itu juga bisa menjadi pelajaran bagi istri juga. Kalau dibalik posisinya gimana gitu ya. Betul. Mungkin dia bikin akun apa, Facebook atau apa. Betul, akun tandingan. Aku juga bisa merahasiakan. Aku juga bisa. Nah, kamu jadi curiga kan kenapa aku juga bikin ya? Biar sama-sama ngerasain gitu. Iya. Pada titik tertentu balas itu menyeimbangkan itu penting juga. Tapi sebenarnya itu solusi terakhir gitu loh. Tidak menyelesaikan masalah tidak soalnya menyelesaikan ya, Pak, masalah. Kayak balas dendam aja gitu. Tidak memperbaiki. Tapi itu juga bisa membuat suami lebih tenang gitu loh. Enggak sakit hati, enggak. Tadi kan itu kan dia sakit hati itu apa tadi? Iya, mengatasi rasa sakit hati atas perlakuan istri yang ditanyakan. Nah, itu loh. Gimana ini mengatasi sakit hati? Nah, gitu kan tidak bisa terus-menerus suami itu menerima kondisi seperti itu ya, karena itu berkaitan dengan orang lain gitu. Dia harus mencari satu tadi bargaining position tadi gitu. Nyamanku gimana lah. Makanya kalau dalam konsultasi di face to face itu ya nyaman Bapak gimana? Katanya gitu dulu. Kalau emang istri nggak bisa diperbaiki komunikasi lah, nyamannya gimana? Bukan maumu gimana gitu enggak ya, tapi nyamanmu gimana? Nyamannya gimana dengan nyaman saya sekarang ya nerima istri kalau itu, ya itu bagus. Ya kan? Gitu. Nyamannya begitu. Kalau nanti ada apa-apa gimana? Ya, dia komunikasi dengan laki-laki lain gimana? Kan tadi disebutkan juga kan tadi ada laki-laki toh. Iya, pernah punya kenalan dengan laki-laki di Instagram. Karena ya kita tahu sendiri lah jangkauan media sosial tuh seperti apa. Namanya sih. Instagram kan ya laki-laki ya perempuan ya. Iya. Nah, itu gimana? Nggak apa-apa. Yang penting dia masih baik dengan saya. Ya sudah, jalan aja gitu. Oh gitu. Tapi ini masalahnya memendam perasaan loh dan merasa sakit hati kan. Otomatis itu harus jadi problem itu. Dan dikomunikasikan baiknya. Komunikasikan. Ya. Kalau dia bisa menerima isi seperti itu ya lebih baik. Artinya dia nggak sakit hati gitu. Masalahnya itu kan sakit hatinya itu. Masalahnya sakit hatinya. Ada baiknya memang ya seperti yang tadi Pak Setio sampaikan ya dikomunikasikan, jangan cuma dipendam. Iya. Kemudian dibicarakan, terus solusinya gimana ya dicari berdua. Nah itu tadi. Kalau tadi bikin akun tandingan seperti balas dendam itu adalah pilihan yang terakhir. Terakhir itu. Baik, hampir 30 menit Pak Setio. Apa yang ingin disampaikan untuk penanya kita hari ini kesimpulannya? Ya, tentu untuk semua ya. Untuk semua juga. Karena problem medsos itu memang tidak disadari bisa mengganggu hubungan keluarga. Ya, maka adanya kesepakatan membatasi penggunaan gadget, misalnya sampai jam 9, sampai jam 8, habis itu dimatikan atau bagaimana. Dan bicarakanlah segala sesuatu dengan baik ya, dengan pasangannya. Segala unek-uneknya dibicarakan semuanya ya, segala semuanya. Unek-uneknya jangan dipendam sendiri, kecuali masa lalu tadi ya. Kecuali masa lalu ya. Iya, kalau dipendam sendiri masalah dengan istri kan jadi sakit sendiri ya Pak ya. Iya itu. Memang kalau sudah menikah itu sebenarnya keterbukaan itu bukan kewajiban ya Pak, tapi menjadi kebutuhan kan ya. Iya betul. Jadi biasakan semua hal itu terbuka sama pasangan biar nggak salah paham terus. Karena tanpa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik, hubungan itu akan rentan terjadi konflik akibat dari kesalahpahaman yang kerap terjadi. Untuk itulah, bila Anda merasakan pasangan susah sekali bersikap terbuka, jangan didiamkan saja, dikomunikasikan dan dicari solusinya. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio. Sama-sama. Semoga bermanfaat baik untuk yang bertanya ataupun untuk sahabat TV 10. Kita berjumpa kembali insya Allah di episode yang akan datang. Jangan lupa untuk mengirimkan curahan hati Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar.
Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Pak Setio Purwanto undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.